Nah udah begitu gua datang kan, nah begitu ketemu, yang dari Jawa ya? Iya katanya gitu. Padahal dia nggak tahu ente. Iya. Iya aja gua gitu. Ternyata nggak sesangar yang dipikirkan ya kan? Apa-apaan lu katanya. Nah itu yang sangar itu bagian gua tuh. Ditenteng nih. Ya kan? Itu selama di perjalanan, gua diem aja Jo. Habis apa coba yang gua mau ngomong? Nggak diceritain kisahnya sih Om. Nah setelah di rumah baru gua cerita pecah itu. tuh. Ya, bini gua ngekek tuh. Orang mah yang tahu bininya ikut, ini mah adeknya yang nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sebelumnya salam sehat selalu untuk semuanya. Amin. Kita jumpa lagi di Belusukan Misteri di channel kami ini dalam pembahasan tema komedi. Gimana Om kabar Om? Alhamdulillah baik. Seperti yang sebelumnya kita lakukan guys, persahabatan orang. Pukul dari atas dong, jangan lupa. Ini. Sakit loh, tulang semua. Oke, kita selalu mengangkat cerita yang positif. Intinya cerita-cerita pengalaman kita dalam kehidupan di masa lalu maupun sekarang ya Om. Hamil nggak positif? Hamil nggak? Belum tahu sih Bang. Kalau positif apa? Mungkin sini kita pernah membahas tentang alamat ya Om. Iya. Maksudnya malam ini kita akan membahas tentang alamat. Alamat itu banyak guys. Iya toh? Iya. Ada Alamat Bang. palsu. Palsu. gitu kan. Kalau alamat palsu kebanyakan kejadiannya yang nanya kadang-kadang nggak sopan sama kita. Itu ada kejadian sama saya. Sekarang bayangin Om, orang nanya itu kan kalau kita aja motor matiin, ya kan, turun buka helm, ya kan. Ini ada orang nanya, dia cuma buka kaca helmnya doang, krek. 9C mana? Buset kata saya, ini orang. Ini kan nadanya itu loh. 9C di mana? Lu tahu nggak? Ya kan? Ya gua diem ya kan. Kamu nanya siapa? Gue longok belakang nggak ada orang ya kan. Nggak tanya saya yang ditanya. Mas kalau nanya yang bener kata saya. Maksudnya 9C apa? Iya 9C lu tahu nggak? Ya nggak tahu lah. Ya kan? Tapi kalau gua mau pakai helm lagi gua tutup. Kan dia buka tuh. Iya, tutup lagi. Tutup lagi sama gua. Sadis amat kata gua. Habis itu nggak sopan ya. Iya. Saking keselnya, saya kan jualan nih. Iya. Dandang gua buka aja, ada asapnya dong. Kus itu waduh mas panas mas. Ya udah, sepanas kata-kata lu ke gua ya kan. Betul. Nanya itu yang enak ya Om ya. Lu tahu nggak air panas gitu? Lu nggak bilang begitu loh. Enggak. Nanti malah jadi penganiaya nih. Nah, Hati gue kayak begitu loh. Lu tanya tuh. terus ada lagi orang ngasih alamat sendiri, bikin sendiri ada. Pernah ngalamin nggak? Maksudnya? Bikin sendiri. Jadi logika dia itu nggak tahu seperti apa. Dia waktu ditelepon, ini kejadian sama tetangga ya. Tetangga itu satu nggak punya kendaraan, dia pun nggak bisa naik kendaraan. Dia suruh nganterin saya waktu itu. Mas, lagi nganggur nggak? Nganggur Pak, kenapa? Kata dia. Kata saya, kenapa Pak? Anterin saya dong ke alamat ini. Saya baca dong alamatnya. Jalan Dadap berapa, ya kan? Nanti kamu ada pertigaan pohonnya gede, lu belok kanan, ya kan? Setelah itu lu masuk pasar.
terus lurus, becek sedikit, belok kiri. Ya namanya saya dikasih tahu alamat begitu, Dadap tahulah Dadap ya kan. Ya setelah perjalanan di Dadap, perjalanan macet-macetan, daerah Dadap kan macet situ. Kata saya, mana pohon gedenya ya kan, pohon gedenya. Bapak ini maluan. Saya tanya, Pak, tanya aja Pak, Dek, kalau nanya begini tahu nggak ya Pak? Kalau saya tahu sih, kalau bisa RT RW itu dicantumin Pak alamat itu. Bener dong, berarti bikin sendiri dong. Masa alamat ada pohon gede belok kanan? Gua sepanjang jalan nyariin pohon gede Om. Iya. Saking keselnya bapak nggak mau nanya, gua turun. Ketemu ada bapak-bapak, Pak, ini emang kayu nebangnya udah lama Pak? Ya 2 minggu yang lalu Dek. Gedenya segini udah ditebang Pak? Iya. Satu ini enggak Mas, banyak loh. Bingung lagi kan? Pas gua lewatin lagi, pohon gede-gede emang ditebangin Om. Bingung dong. Iya. Balik lagi ke bapak. Pak, alamatnya seperti ini Pak. Waduh, ini mah susah Dek. Alamat seperti ini. Turunlah hujan, ya kan? Neduh di bapak itu ternyata punya warung kecil kopi, ngopi bareng sama bapak yang nyuruh saya tadi nyari alamat. Bapak terlontar kata-kata, Dek, kita kan dikasih tahu ancer-ancernya pasar. Hah Pak, gua tanya langsung yang tukang warung tadi, Pak, ini ada pasarnya Pak. Oh iya Mas, pasar lurus terus. Nah, ya kan? Jalan lagi tuh. Jalan lagi, jalan. Gimana nih Pak, ada pasar nih. Tapi masa bacaannya becek sedikit. Posisi hujan. Ternyata becek semua. Ya kan? Gue mentok di situ Om. Udah sampai habis jalan. Pasar ketemu, cuman beceknya kan semua becek. Udah ini Pak, ini kayaknya kita nggak bakalan ketemu. Kenapa Dek? Sekarang ponsel aja nggak punya. Suruh nyariin. Dia bikin alamat cuman kirim alamatnya seperti itu, tulisannya bikin sendiri. Ya akhirnya pulang Om. Nah, Nggak ketemu tuh itu. nggak ketemu, namanya juga alamat bikin sendiri ya. Nggak bakalan ketemu. Dan bapak tadi ngingetin, Dek, seenggaknya ada RT RW lah. Itu pasti bisa ketemu kita di Dadap. Sekarang pohon aja udah ditebang, ya kan? Hujan gede becek semua, nggak ada kelarnya. Jadi seperti itu. Om Maem ada nggak nih jemput orang? Nah, kebetulan gue mau cerita nih. Gue Waduh. juga pernah ngalamin nih. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin. Gimana Lama nih? lah. Itu kejadiannya Pak Ade lah, kalau itu kan dari Jawa. Pak Ade saya tuh berangkat, dapat kabar tuh, Iya, katanya iya. mau berangkat ke Jakarta. Ya. Ya udah begitu, pas itu dikabarinnya setelah gue pulang kerja tuh dapat kabar, katanya udah berangkat. Langsung berangkat. Udah naik bis lah itu malam itu. Tapi kabar dari siapa Om? Dari yang di kampung? Yang di kampung. Terus kata gue kan ke bini, minta aja nomor teleponnya, ntar nyampe jalan gue telepon gitu kan. Iya. Kan tujuannya kan ke Kalideres, tapi minta terminal. diturunin di Cengkareng. Ya. Udah gitu bini gue itu ngabarin dia nggak bawa telepon, nggak bawa Nggak HP, Yang berangkat itu nggak bawa HP. nggak bawa HP. Kan gue nanya, itu si Pak Ade yang mana gitu kan, gue Iya. bingung. Setahu gue itu di keluarga gue itu Pak Ade-nya gue tahu gitu. Yang dua itu, ini Pak Ade yang mana gitu kan kata gue. Pak Ade ada rumahnya nggak tetangga kampung gitu katanya, bukan sekampung gitu. Tetangga kampung. Itu ade dari emak bini gua gitu. Kata gua, terus kan gua ini ngehubunginya gimana, gua bingung. Sedangkan gua nggak tahu juga orangnya juga, Nggak kenal orangnya. nggak tahu ya, bingung itu. Ini alamat apa ini ya Nah kan? justru itu, nah setelah itu kan jam 3, perkiraan jam 3 katanya berangkat. Ya udah gua berangkat aja. Kata gua dulu ngejemput adek gue itu di Cengkareng di sini. Berangkat tuh. Berangkat lah gua itu kebetulan berdua. Gua ngajak adek gua dari sini. Terus kata adek gua, "Bang, tahu nggak orangnya?" Justru itu gua bingung juga nih, kita jemput. Nggak tahu orangnya. Terus Dia pun tahu Om Maem nggak nih?
dia juga nggak tahu gua Jo. Jadi suruh itu kan bingung gua juga. Udah berangkat aja. Sampai sono kan ada warung kopi tuh, kopi si bapak-bapak di pinggir jalan. Gue cerita ke dia Jo, Pak, mobil yang dari Blora udah kesini belum? Udah sampai sini belum? Naik apa deh katanya gitu kan? Garuda Mas. Gitu. Garuda Mas sih udah banyak yang lewat tadi katanya kan? Ya emang banyak bisnya, ya kan? Emang mau ngejemput siapa? Pak De saya. Oh Pak De. Tapi Pak yang jadi permasalahannya saya nggak tahu Pak De sayanya. Kok bisa begitu deh? Ini justru itu saya bingung gitu sekarang katanya. Atau ditelepon aja. Nah itu permasalahan kan saya. Nggak ada nomor. Nggak bawa telepon. Waduh, katanya. Dia pegang kepala lu. Itu orang yang mau mendengarkan cerita aja udah puyeng. Udah puyeng. Gimana apalagi kita yang mau jemput. Nah akhirnya udah gitu ada. Nah begitu ya. Gua telepon bini gua tuh. ya. Maka tuh gua coba kirimin fotonya. Oh berarti Om Ayah punya inisiatif nih, gua seenggaknya gue punya gambarnya. Udah kan? sejam itu di situ. Ya. Buset sejam. Udah dikirim tuh, cek dikirim. Serem juga kata gue nih. Bewokan tuh. Sangar gitu ya. Sama. Itu dipotoin pun sama yang di bis itu. Mungkin dia ketemu ngobrol gitu kan, namanya satu bis. Ada orang. Dek tolong. Ya gitu. Dia punya nomor telepon bini gua. Terus dia mungkin dia juga punya inisiatif, ada yang satu yang nganternya itu. Dipoto tuh berdiri pas di rumah makan. Keren. Wow, berdiri. Gede, buset. Nah, dikirim ke bini gua. Ya. Kirimlah ke gua. Tenang dong, udah. Wah. Kata gue ke adek gue, nih orangnya nih, sangar juga kata gue. Terus kita gimana nyarinya nih? Berpencar kata gue. Wah, berpencar gitu kan. Detektif ya. Tungguin di sini, gue kirim nih fotonya ke adek gue. Lu liatin aja pokoknya. Kalau yang kumis tebal, pokoknya yang dari Blora, tanya aja kata gue. Nah, gue sisir tuh. Semua terminal. Iya, kok Kalideres gue Jo. Enggak sampai Kalideres, pokoknya patokan gue sebelum Kalideres kan ada putaran tuh. Iya. Itu kata gua pas orang yang berdiri nggak ada yang kumisan kata gua. Jangan-jangan udah dikerok. Gua kepikiran juga Jo. Takutnya udah dikerok doang nih. Balik lagi. Telepon adik gua tuh. Kata gua udah nemuin belum itu yang tanda-tanda? Nggak ada bang katanya. Buset. Ini nggak ada kumis, ada juga tipis katanya. Nggak setebal yang dipoto. Wah katanya. Papas jangan-jangan. Dia bersasa. Balik lagi gua ke tempat semula kita Ngopi, asik. Nah, udah ngopi lagi aja. Sampai berapa gelas tuh? Itu datang Grab tuh. Bang, kok belum datang perasaan kayaknya situ udah lama amat di sini. Iya bang, itu saya mau ada yang ngejemput. memperhatiin. Nah, iya ada yang memperhatiin. Itu akhirnya ketemunya sama Gojek gitu Jo. Yeay. Dia yang nemuin. Yeay, dia nyariin nih kan bakalan nemu. Oh, akhirnya ketemu. Udah gitu tuh. Taunya di seberang dia turunnya. Salah Di alamat Jembatan lagi. Baru. Kan salah alamat. Selamat bener. Cocok ini ke tema kita. Iya. Jadinya. Akhirnya ketemu, udah. Ketemu tuh itu udah jam 5:04 tuh. Dari jam 3 gua di situ. Lumayan. Lewat dulu nggak? Enggak. Om Ayah waktu ketemu sama adiknya nyari ini nggak sempat nunjukin, Bapak yang ini nggak? Gitu. Fotonya. Bapak ini bukan? Enggak, setelah itu kan itu Gojek itu dibawa tuh sama dia tuh. Dia mungkin dia untung-untungan kali ya, karena kumisnya tebal. kumisnya tebal. Ini bukan, waduh kayak apa aja ya? Ini bukan nih. Itu Gojek gitu taunya dari adek gua. Oh, dia ngasih Kan fotonya. datang ke situ kan dia ngelihat kali. Gimana? Kan cerita juga adek gua tuh ke si Gojek gitu. Gitu, tentang Kata si Gojek, udah coba saya ke sono katanya gitu kan. Pas kebenaran kan motor dia di seberang. Berangkatlah dia ke seberang tuh si Gojek gitu.
Udah itu ketemu sama dia ke adek gue itu ya, bukan gue sih. Gojeknya itu. Iya. Mas, ini bukan gitu. Ini bukan. Emang apaan kata dia? Terus si adek gue itu ngeliat di foto. Wah, bener ini kayaknya. Kumis-kumisnya mah mirip. Kayaknya itu dah. Tunggu deh, Pak. Di sini ntar abang saya lagi apa namanya keliling dia ke sana nyari, sebab dia juga nggak tahu katanya gitu kan. Nah, udah begitu gua datang kan. Nah, begitu ketemu, Le, yang dari Jawa ya? Iya, katanya gitu. Padahal dia nggak tahu itu. Iya, Iya. iya aja gua gitu. Ternyata nggak sesangar yang dipikirkan ya kan? Apa-apaan lu katanya? Nah, itu yang sangar itu bagian gua tuh. Oh, ditenteng nih. Ya kan? Itu selama di perjalanan, gua diem aja, Jo. Yeay. Habis apa coba yang gua mau ngomong? Nggak diceritain kisahnya sih Om. Nah, setelah di rumah baru gua cerita pecah itu. tuh. Ya, bini gua ngekek tuh. Orang mah yang tahu bininya ikut, ini mah adeknya yang nggak tahu. Aduh. Ya. Jadi waktu cari di terminal pun saya pernah ingat juga Om. Jadi mertua gua dulu jemput ponakannya itu di Medan, orang tuanya meninggal. Bayangin ya, anak kecil juga jadi yatim. Dia nggak tahu alamat pulang. Jadi cuma dinaikin bis aja, nih nyampe Jakarta ntar turun ya. Coba. Nggak ada handphone sama sekali tuh. Cuman kabar dari Sumatera, dia bilang naiknya bis ALS ya, nanti jemput ya. Sama kayak Om, saya masuk Kalideres, des. Nyariin. Bukan hanya nyariin Om, belum nyariin aja nih, gua diseret. Bang, ke Medan bang. Ah, gua ada lagi pusing ke Medan. Saya nyariin mertua saya Pak Iya, dari gua Medan. juga nyari yang dari Medan lu. Gue yang dari Disuruh ke Medan ketemu. Cuma sudah lama. Ya saya udah muter-muter. Gini aja bang, kalau abang nyariin orang tua atau teman ke tempat penyiaran, oh bener juga kata gue kan. Siapa tahu mertua ini denger. Ya disiarin untuk penumpang dari Medan bisa LS. Tanya nomor plat. Ya mbak, boro-boro saya nomor plat aja nggak tahu. Nggak ada komunikasi mbak. Intinya ALS aja yang datang. Sama Om Beb bilang tadi, yang datang udah banyak. Ya emang bisnya banyak di situ ya kan. Ya akhirnya begitu Om. Disiarin namanya Sagino, dicariin anaknya Harmadi. Harmadi Bejo gitu. Iya. Harmadi Bejo. Gua nungguin ya kan di ruangan itu. Ada yang nyaut nggak? Ya nggak ada, gua doang yang nyaut. Ya saya kata saya kan. Tapi yang bapak ini nggak nyaut Om. Di mana ya? Habis itu gue bingung Om. Jangan-jangan di full ALS di Tangerang. Kan satu-satunya ada di Batu Ceper tuh. Iya benar, ada. Tapi perjalanan jalan dari Kalideres ke sono ada BAS lewat. Hop, naik angkot Om, belum punya motor. Hop, Pak, kenapa? Saya mau turun Pak, bayar angkot lagi, naik angkot ke Kalideres lagi. ALS gue ikutin, kosong mobilnya. Nggak ada yang turun. Ada penumpangnya? Nggak ada Mas. Ya akhirnya saya nanya, Pak ini tadi bongkar di mana? Bongkar barang apa bongkar orang? Ya dua-duanya bang kata saya. Masalahnya dia kayak seperti orang pindahan Om. Mertua saya itu. Udah akhirnya disiarin lagi papan penyiaran, nggak ada lagi. Udah dengan tekad sama paman saya nyariin, udah kita ke fullnya aja dah. Sono. Ada Om. Jadi sama hampir 4 jaman saya nyariin. Sono pada ngelesot banyak, jadi anak kecil itu ponakan saya itu ngelesot di halaman, waduh nggak kayak orang lah pokoknya, bener-bener dari sana kan 4 hari 4 malam ya kan, ya ketemu ya udah gitu. Saya juga sama, nggak cerita capeknya saya nyariin, udah angkut aja, nyewa angkot dari situ. Ya makanya seperti itu Om, susahnya kalau kita nyari alamat ya kan, Itu benar. alamatnya nggak jelas. Alamat palsu kali. Ya enggak Mas, sebenarnya nggak palsu, cuman nggak komplit, ya kan? Iya. Mas. Kok kamu gitu sih? Ada lagi cerita. Jadi kita dibikin seperti itu lagi sama paman lagi. Jadi paman punya ponakan kerja pembantu di perumahan, ya kan? Paman nangis-nangis, saya nggak betah nih, tolong jemput. Saya udah seminggu kerja di sini nggak betah. Perumahan mana? Kita nggak usah sebutin dalam perumahannya ini, Blok F nomor 59.
catnya warna hijau. Wah, gampang dong, ya kan? Masuk perumahan, terus saya cuma nggak nyari nomornya. Paman saya, Pak, paman, kamu nyari nomornya sama bloknya ya? Oke, saya cat hijaunya. Oke. Dibagi gitu guys. Oh, nggak ada cat hijau ya kata gua. Ya sama, security saya tanyain, Mas, bloknya ini bener, nomor rumahnya ini. Cuman ini bukan warna hijau. Di mana ya Pak yang warna hijau? Coba cari ujung. Tapi katanya bloknya di sini. Tapi catnya warnanya keren Mas ini. Iya juga ya Pak. Kenapa ya bisa begini kata saya? Dia telepon nggak aktif Om. Saya ada 2 jam ngobrolnya sama satpam. Tungguin aja Mas sampai keluar. Coba kita mau kentok takut salah. Iya. Ya kan? Bosnya galak atau gimana? Masalahnya anak itu udah nangis. Lobet mungkin handphone. Kalau itu ada nomor teleponnya, punya handphone, cuman chat ancer-ancernya. Udah tungguin, akhirnya paman saya inisiatif telepon, nyaut tuh, Dok, kamu keluar katanya. Emang paman di mana? Saya mah udah berjam-jam Dok di depan. Kamu ngancer-ngancer kok warnanya hijau. Iya paman, demi Allah orang ini hijau kok di dalam kamar saya. Dalam kamar hijau, coba kamu keluar. Udah keluar aja dah, kata dia. Keluar, paman kata dia. Warna krem. Oh iya, berarti kamar saya doang yang hijau ya paman. Ya Allah, gitu ya. Itulah alamat Om. Kenapa sih bikin sendiri ya kan? Kenapa nggak jelas gitu loh? Bikin sendiri susah pokoknya. Bener juga sih. Iya. Itu bener-bener kayak gitu paman saya. Sekarang tiap ditelepon nangis sampai lobet ya kan. Kita udah nungguin security sampai otot-ototan. Mas di komplek itu jarang warna hijau. Emang warung Madura. Mentang-mentang punya tetangga warung Madura. Yo, yang bisa diutangin. Tapi pernah tadi warung Madura ya, ini cerita ya. Orang itu berbeda-beda ya karakternya. Ada yang kemarin itu yang jaga satu-satunya orang Madura yang paling baik di dunia. Ngerokok Mas. Asik sebatang. Muji begitu aja dapat rokok. Paling pokoknya paling rajin dah. Ambil teh pucuk. Ini kulinya baru Om. Baru ceritanya. Kok orangnya pendiam ya? Satu-satu orang yang diam. Nggak ketawa. Satu orang yang rajin, mau 24 jam nggak tutup. Bang, maaf ya Bang. Ngomelin ini saya. Bisa dicelurin kata gua. Maaf ya Bang, Abang jangan sering memuji saya. Saya nggak memuji Bang. Saya ngeledek. Nggak boleh gitu Mas. Biarin Allah yang menilai saya. Saya diteramain. Karena saya nggak mau dipuji dari orang. Tolong ya Allah yang menilai. Akhirnya apa? Maaf ya Bang. Saya sedih dong. Maaf ya Bang. Iya, lain kali jangan begitu ya. Ini orang nggak bisa diajak bercanda. Nah, makanya di situ ya. Kadang kita tuh punya teman bercanda enak, ada yang nggak enak gitu. Satu yang warung Madura yang baik hati. Rokok ambil. Ya. Kalau ayam satu apa? Cari udah balas chat. Sibuk. Ada lagi nih. Jadi ada lagi ini kesan yang bener-bener yang kalau ini alamat gerbong ini ya, gerbong kereta ya. Jadi saya waktu itu salah alamat gerbong. Ntar dulu jangan ketawa. Jadi gini Om Aim. Keluarga ada yang wafat, ada yang meninggal, ada musibah lah di daerah Kroya. Jadi bokap kendali semua keluarga, ayo kita ke sono, takziah lah, ngelawat, ayo. Dari Jakarta kita pergi ke Cilacap. Dengan gayanya saya belum pernah naik kereta tuh Om, pesen aja belum pernah. Zaman dulu kalau ingat ya, untuk ekonomi itu kertasnya gede, ya Om. Kertas tiketnya gede yang Trans Jawa lah. Gede ya kan, gede. Mbak berapa Mbak? 81 Mas. Saya bayar dong. Berapa orang Mas? 9 orang. Gaya. Panjang gede. Set. Gerbongnya 1, nomornya duduk, udah gua atur, masuk, des. Jalan nih Om. Sampai Kroya turun. Berhasil dong. Perjalanan selamat dong. Lancar. Tempat takziah selesai, sampai 7 hari, kita nginep seminggu.
Seminggu setelah selesai, ya pihak besan kita yang bawain pisangnya 4 tundun. 4 tundun tahu dong? Iya. Pisang Ambon, kelapanya 3 karung. Gula Jawa yang deresan, gula Jawa yang langsung dari kelapa itu. Langsung dari pohon itu. Langsung dari pohonnya itu. 1 janjang. Pesen dong tiket nyampe stasiun Kroya. Mbak, pesen dong 9 orang berapa duit? 81. Ekonomi sama ya kan. Nah, kita ngantri nih gerbong 1 dari Jakarta kan belakang kepala nih. Iya. 1, 2, 3 sampai 8. Belakang kepala, des. Kok warnanya keren ya? 1, 2, oh ya bener lah, masuklah. Masuklah kita orang. Des. Bokap saya almarhum masuk pertama kali. Wah, pintunya bagus. Seret, AC jus. Nah, ini kereta. Ini namanya kereta, nggak ada pengamen. Zaman dulu masih pengamen loh. Iya. Udah duduk. Tar dulu mbak, kata saya. Nih nomornya saya sesuaiin ya. Oke, itu pisang saya taruh di atas semua, pisang kelapa ya kan. Tapi saya curiga om, waktu saya mau duduk. Bu, saya di sini loh. Nomor sampean berapa? 3D bu. Lah kok sama ya mas? Iya. Tapi diam om, itu kecil tebel. Iya, ibu kan karcisnya kecil, punya gua lebar. Ibu pindah dah. Oh ya udah saya pindah mas. Pindah. Itu pakaian rapi om. Iya. Suaminya berdasi, pindah berdua ke belakang. Nah habis itu stasiun berikutnya ada yang masuk nih, kayak tentara lah. Stylenya ya kan. Pak, saya 3D. Saya 3D juga pak. Tapi tiketnya kecil juga om. Iya. Pak, bapak kan tiketnya kecil, salah pesen kali pak. Saya begitu. Apa iya ya mas, saya umur juga baru ini. Sama pak. Sama pak. Belakang lagi aja. Pak, di samping situ Pak Desa dah. Oh ya boleh. Di situ. Saya sempet kok jadi begini ya, banyak orang saya usir-usirin, ya kan? Di depan saya longok megang laptop. Terus di situ ada mejanya, pokoknya keren dah. Paman saya mainin kursinya bisa, kalau yang ekonomi boro-boro dimainin, tegak mulu ya kan. Nah, setelah itu gua nanya Pak Tentara, Pak maaf ya Pak, emang Bapak beli tiket berapa duit? 135 mas. Bapak salah nih. Emang sih mas berapa? 81. Kok murah sampean? Justru itu Pak, saya tuh mengingatkan Bapak ya kan. Ini kelas ekonomi loh. Enggak mas, ini bisnis eksekutif. Alah sama aja lah Pak kata saya. Tapi yang penting kan tiketnya gedean saya Pak. Iya mas, lembarannya kata dia. Ya kan nggak mau ngalah masa. Belakang Noel mungkin udah gerah sama saya. Yang belakang Noel. Yang belakang Noel saya. Pak, ngampunten ya. Kalau sudah ngampura, Ya, ngampura. coba saya minjem tiket Bapak. Lihat Wah ada, loh panjang dong. Nih 9 orang gua bilang. Nih, gua gini dengan gaya nih gua bilang. Bapak, mohon maaf, coba tengok saya. Kenapa Mbak? Pak, Bapak ini bukan di sini. Loh, terus gimana? Udah panik dong. Saya ketinggalan kereta, bukan ketinggalan kereta. Bapak ini gerbong 1. Ini kan ke belakang kepala. Enggak Pak. Jadi kereta yang waktu kemarin ke Jawa itu des kepalanya yang muter jadi dibuntut. Jadi ini berapa? Ini 8. Terus ya udah Bapak pindah dong. Aduh Pak, maaf ya Pak, saya usir-usirin tadi. Oh enggak apa-apa. Jadi om itu seperti kejadian ya. Itu pisang gua panggul, semua manggulin pisang. Udah pokoknya kayak Dono lah. Itu betapa tadi gayanya ya, sono ya kan. Itu pisang malunya om. Kalau nggak ini nggak apa tuh dikasih enggak mas, itu gua tinggal loh pisang. Malu loh mas. Akhirnya belum berhenti tuh, gua jalan kan bisa ya, kereta itu walaupun jalan kita lewat. Jalan. Baru dapat 1 gerbong nggak tahu apa dapur masak om. Iya. Wah pada mau kemana? Pada mau golok. Gua masuk lagi ke eksekutif. Nanya bapak tadi tentara, Pak gimana nih Pak, saya Pak tolongin saya. Ya tadi katanya lebih kerenan situ. Enggak Pak, tolong Pak gimana? Ya nunggu berhenti aja sih mas, forward amat. Jadinya lucu nih gitu. Tapi nggak lucu ya. Biar mereka yang lucu. Iya, jadi akhirnya apa teman-teman? Pas pemberhentian kereta kita keluar semua dengan panik, gedebak-gedebok. Akhirnya apa? Bayangin dari belakang kepala kita ngitung sampai 8. Ternyata gerbong 1 ini dibuntut.
Terus itu pisang Bawa semua. bawa semua aja. Iya. Dan akhirnya di sana kita dapat tempat dan sampailah di stasiun Senen. Oke teman-teman, sekian cerita kita ya Om. Iya. Mudah-mudahan dapat menghibur semuanya. Ambil positifnya. Sekian dari kami, jangan lupa like dan subscribe channel kami Belusukan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.